Jadi di sini karena materi kami berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kompetensi ibu sebagai manajerial sekolah, yaitu berhubungan dengan kasus-kasus yang ibu hadapi selama ini berdasarkan dilema etika. Jadi sebenarnya ada teori yang kami pelajari itu ada beberapa dilema etika, paradigma berpikir, kemudian prinsip yang kita pegang dalam keputusan, sama langkah yang cara untuk membuat keputusan. Jadi di sini kami mau mewawancara ibu untuk mengambil pengalaman yang ibu alami dalam mengambil keputusan dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah itu. Jadi yang pertama Bu ya, ini di kasus sekolah ini kan banyak. Jadi gimana cara ibu mencirikan, mengidentifikasi atau membedakan apakah itu sebuah kasus yang membuat dilema atau hanya sebagai rujukan moral gitu Bu. Jadi antara benar atau benar atau salah. Gimana cara ibu membedakannya? Iya. Kalau untuk membedakannya sendiri, untuk permasalahan itu biasanya itu yang secara umum itu sudah dipandang masyarakat benar, ya kan, sudah dilakukan oleh orang banyak, itu dianggapnya benar. Kalau bisa membantu orang lain, menyenangkan orang lain, itu biasanya dianggapnya benar. Padahal tidak seperti itu. Ya, ada hal-hal tertentu itu secara hati nurani itu kita bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya salah. Namun karena hal itu sudah biasa dilakukan oleh orang, itu dianggapnya sudah benar. Jadi itu saja. Jadi kalau saya bisa membedakan, itu ya permasalahannya itu tadi. Sebenarnya itu kalau kita tanyakan kepada hati nurani kita, itu nggak benar. Cuma karena dilakukan oleh orang banyak saja, makanya itu dianggapnya benar. Apalagi kalau itu dianggapnya permasalahan itu, jikalau kita lakukan itu sudah bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, menolong orang lain, itu sudah benar. Kalau yang tidak nolong itu salah. Ya. Padahal menurut aturan itu salah. Berarti dengan barang kalau sudah menyenangkan bagi orang lain, kasus yang kita tangani itu dilema ya? Itu menghasilkan dilema. Ya. Nah, ya, biasanya faktor apa yang ibu dasarkan untuk membuat keputusan itu? Apakah faktor peraturan tetap berdasarkan aturan atau legalnya, ataukah pandangan dari suara pihak internal rekan-rekan, ataukah konsultasi dengan atasan dalam memutuskan? Jadi atau kombinasi? Tetap faktor-faktor itu juga tetap harus kita perhitungkan. Yang pertama memang aturan dulu, ya kan, aturan. Kemudian konsultasi dengan atasan. Alhamdulillah kita juga punya pengawas, ya kan, yang terdekat. Kemudian juga pertimbangan dari teman-teman yang sudah punya pengalaman itu tetap kita pikirkan juga. Namun yang paling utama itu aturannya. Setelah mendapatkan pertimbangan dari teman-teman, kemudian sudah konsultasi dengan atasan, kemudian sudah sesuai aturan, kira-kira langkah-langkah apa yang ibu ambil untuk akhirnya mengambil keputusan tersebut? Yang jelas setelah ada kombinasi dari beberapa hal yang kita pertimbangkan tadi, barulah kita tanyakan kepada diri kita, sebenarnya fungsi kita itu diberikan amanah ini untuk apa? Untuk apa? Karena mau tidak mau kita itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan tugas, ya kan? Ujung tombak kita
menjalankan tugas itu adalah menegakkan aturan, kan? Walaupun aturan itu dipandang barangkali oleh masyarakat kita, warga sekolah kita itu adalah memberatkan, namun yang menjadi untung Mbak untuk bisa melaksanakannya itu adalah kita, ya kan? Tinggal bagaimana nanti kita mengkomunikasikan supaya peraturan itu bisa diterima dengan baik, dan kita ingatkan kembali kepada mereka bahwa fungsi kita di sini itu adalah pendidik, ya, memberikan pendidikan, bukan semata-mata untuk mengajar. Jadi kembali lagi, kita itu adalah ujung tombaknya. Peraturan itu bisa diterapkan kepada masyarakat, kepada peserta didik itu adalah gurunya. Jadi seperti itu. Jadi langkah saya yang memberikan pemahaman supaya apa yang menjadi peraturan, apa yang harus ditegakkan di sekolah ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya mau tidak mau, dengan segala resiko tidak disukai, tidak populer, itu sudah menjadi resikonya. Tapi selama itu sudah menjadi aturan, ya kita jalan. Ya, berarti Ibu terus menyimpulkan sedikit Bu. Jadi berarti Ibu lebih mementingkan aturan. Jadi di sini kami bilang adalah nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai tanggung jawab, misalnya keadilan, misalnya atau aturan misalnya ya. Nah jadi kira-kira Bu, bagaimana cara Ibu menguji kualitas keputusan Ibu? Apakah sudah terbaik untuk semua pihak, maksudnya pihaknya ada peserta didik, tadi masyarakat, atau misalnya aturan yang nilai kebajikan yang Ibu hargai tadi, gimana cara Ibu mengujinya? Apakah kontrol? Ya, dari perasaan Ibu, cuma gimana kalau misalnya kalau saya merasa nyaman nggak misalnya itu secara uji perasaan Ibu misalnya. Kalau dari segi legalitas mungkin Ibu memikir itu benar mungkin. Bagaimana misalnya kalau ini ternyata diketahui oleh orang banyak, apakah Ibu merasa nyaman? Jadi menurut versi Ibu lah, cara Ibu menguji kualitas keputusan Itu nanti biasanya muncul sendiri. Jadi secara tidak langsung, ini salah satu contoh konkretnya ya, itu penerapan absen saja. Penerapan absen kan, aturan pagi gitu, aturan pagi itu kan sesuatu yang memberatkan. Nah, terujinya apakah itu nanti bakal bisa, nanti seiring berjalannya waktu, nanti dengan himbauan, dengan ajakan-ajakan, dengan pemberian pengertian, akhirnya mereka bisa mengerti. Walaupun pada awalnya itu mereka bereaksi, namun saya tidak terlalu menanggapi reaksi itu kecuali dengan mengembalikan bahwa tujuan kita itu hadir di sekolah ini apa? Kan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan keteladanan kepada anak, pelayanan kepada anak itu. Jadi yang paling utama itu diberikan kesadaran kepada mereka bahwa tujuan hadirnya kita di sekolah itu seperti apa, memberikan keteladanan yang baik kepada anak itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah, walaupun memang pada awalnya itu orang itu lebih banyak senang bereaksi daripada memberikan reaksi yang baik atau apa kan. Nah tapi lama-kelamaan tinggal yang diuji itu adalah keteguhan saya sebenarnya. Keteguhan saya, komitmen saya untuk bisa menjalankan itu. Sebenarnya mereka kok yang menguji kita, bukan saya yang menguji mereka, tapi mereka yang menguji saya. Sekomitmen apa sih kayak gitu? Kalaupun ternyata mereka bereaksi, ya kan, mereka bereaksi kemudian ya udah nanti saya urus supaya kalian tidak usah absen segala macam. Kalau hal-hal negatif yang menimpa kepada saya kemudian saya luntur, sebenarnya yang diuji itu bukan mereka, tapi saya yang nanti bakalannya teruji. Sampai seteguh apa sih kayak gitu menjalankan apa yang sudah atur oleh pemerintah. Seperti itu. Prinsip apa yang mendasari Ibu untuk pada
berakhir untuk berusaha teguh tadi, teguh pada prinsip ibu kan tadi ibu nyampaikan itu kan diuji sebetulnya baik oleh anak buah atau rekan-rekan atau kondisi lingkungan, tapi kan ibu berusaha megang prinsip saya harus teguh pendirian. Nah itu yang ingin kami analisa Bu, itu yang mendasari ibu itu apa motifnya? Karena tidak ada orang lain yang menjadi pembela peserta didik, itu adalah saya. Yang harus dibela itu peserta didik. Peserta didik itu tidak boleh diberikan contoh yang berpihak pada murid gitu. Iya, berpihak pada murid. Nggak ada loh orang lain yang bisa yang membela peserta didik kalau bukan kita. Iya. Jadi kalau dibiarkan seperti itu, yang jadi korban adalah siswa, karena dia mendapatkan contoh yang tidak baik. Kemudian Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa keteguhan hati, kalau kami ambil di sini ya prinsip keadilan. Pernahkah dalam pengalaman Ibu selama memiliki di sekolah ini menerapkan prinsip kasihan? Misal contohnya absen, dan berdasarkan keteguhan Ibu harus memegang komitmen agar mungkin para guru menjalankan aturan. Tapi pernahkah misal Ibu menerapkan prinsip tadi keadilan lawan kasihan? Jadi mungkin Ibu pernah mengampuni bahwa walaupun sudah terlambat, akhirnya muncul sisi-sisi kasihan tadi berdasarkan pengalaman. Misalnya itu saya tambah itu ya, misalnya kan kayak dulu kan punya anak kecil jadi menuntut untuk absen jam 7 misalnya kan, apalagi yang selfie gitu ya. Jadi tiba-tiba guru ibu ini ada yang lain sakit, mengharuskan dia harus terlambat misalnya, dan terlambatnya itu pun di luar toleransi, maksudnya ibu sudah. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat duduk. Mengganggu ini Pak ya. Ya, Gimana Pak, sehat Pak? alhamdulillah, alamin. Ya, sehat. Sudah jalan. Sebelumnya Pak, saya izinkan saya Pak beberapa harga dulu Pak. Saya aktivis angkatan 8. Di sini saya mau menggali Pak antara materi kami yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Bapak selaku pimpinan di sekolah kita ini SD 4 ini Pak ya, mungkin berbagi pengalaman Pak ketika Bapak menangani sebuah kasus antara kebenaran melawan kebenaran atau kebenaran melawan kebajikan, dan tentunya bisa membuat semua pihak dapat bersama-sama tanpa ada pilihan, tanpa ada aplikasi Pak, tapi tetap aturan tertegakkan, nilai kebajikan tetap kita junjung tinggi. Mungkin Pak di beberapa kasus yang ada, boleh tidak diceritakan Pak kasus yang memilih di mana dilema etika itu membuat menjadi dilema bagi Bapak untuk memutuskan memimpin memilih keputusan dilema bagi Bapak sendiri Pak. Baik, yang pasti terima kasih Pak Gurata atas kedatangannya di sekolah kami, sekolah yang masih tahap pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Yang pertama tentang kasus kebenaran melawan kebenaran. Kenapa dilema? Kenapa saya menjadi dilema dalam mengambil keputusan? Saat saya pertama kali datang ke sekolah ini, kondisinya adalah sekolah ini los, tidak ada pagar dan sebagainya. Di satu sisi kita butuh pagar. Dari sisi peraturan kita benar dan kita wajib untuk melindungi anak didik kita kan dalam pembelajaran. Di sisi lain, warga juga benar, warga pengen dapat jalan. Kalau sampai sekolah dipagar, mereka nggak dapat jalan untuk akses keluar masuk. Sama-sama benar. Akhirnya saya berpikir beberapa hari, kemudian saya panggil kepala desa, tokoh adat, kemudian ketua komite dan beberapa perwakilan dari
wali murid untuk mengambil kebijakan, memutuskan permasalahan ini win-win solution, sama-sama menang. Saya dapat, mereka dapat, kita dapat pagar, mereka juga dapat akses. Bagaimana caranya? Nah, setelah dirapatkan, kemudian saya sampaikan ke pihak dinas bahwa masyarakat pengen jalan, sekolah pengen pagar. Tapi kalau warga dapat jalan tapi sekolah nggak dapat pagar, ya nggak bisa, saya bilang gitu. Dua-duanya harus dapat, bagaimana caranya? Ya akhirnya pihak pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sebagian tanah sekolah seluas kurang lebih 10 meter persegi untuk warga, untuk warga, fasilitas umum, bukan ke pribadi. Kalau untuk ke pribadi tidak bisa, tapi kalau untuk fasilitas umum, untuk jalan akses warga keluar masuk, dipersilakan. Yang akhirnya kita ambil kesepakatan, bikin pernyataan perjanjian dengan saksi-saksi, akhirnya diambil keputusan seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini pagar sudah 95% jadi. Dan warga sekitarnya juga sudah merasa alhamdulillah sekolah sudah ada pagar. Setelah kurang lebih 40 tahun sekolah ini berdiri, dari tahun 82, sekarang 2023 baru bisa terbangun pagarnya dari bantuan pemerintah daerah. Seperti itu, Pak. Jadi ini semua sekolah terlibat, warga terlibat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten terlibat. Artinya Bapak sebagai pemimpin berkolaborasi Pak dengan warga dengan sekitarnya Pak ya. Oke Pak, bagaimana Bapak ini melihat bahwasanya ini dilema kasus Pak antara benar dan benar? Bagaimana Bapak melihatnya? Kenapa dilema kasusnya benar melawan benar? Yang pertama, pihak sekolah wajib mempunyai pagar untuk melindungi hak siswa. Nah, itu kan tertuang dalam peraturan juga ada bahwa anak didik berhak mendapatkan pembelajaran yang layak, mendapatkan pengajaran yang layak. Salah satunya adalah lingkungan yang nyaman. Oh iya. Nah, lingkungan yang nyaman yang seperti apa? Yang terlindungi dari kegiatan keseharian warga. Kalau tidak berpagar, otomatis kita sedang olahraga tiba-tiba ada yang lewat, anak bahaya. Itu dilema. Satu, kita benar dalam untuk membangun pagar. Yang kedua, warga juga benar pengen punya akses jalan. Biar sama-sama benar. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan jalan. Kepentingan umum. Itu juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa negara melindungi setiap hak warga negara Republik Indonesia. Salah satunya apa? Fasilitas umum. Nah, akhirnya kita win-win solution. Seperti itu. Luar biasa Pak. Terus tadi kan Bapak sampaikan Bapak melaporkan ke kepala desa, dinas. Apakah ini memang langkah yang tepat Pak untuk mencari solusinya? Bagi saya itu langkah yang tepat. Kenapa saya bilang tepat? Karena masalahnya tidak bisa saya selesaikan sendiri. Dengan arogansi saya harus dibangun pagar, tidak memperdulikan kepentingan warga. Saya salah juga, akan jadi musuh warga. Padahal kita kerja di sini ya untuk warga sekitar sini kan. Nah, ini ya harus melibatkan pemangku adat, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan di desa ini. Mungkin kepala desa lebih didengar suaranya daripada saya yang baru masuk di daerah ini seperti itu. Oke Pak. Mungkin pagarnya sudah berdiri Pak ya? Sudah. Seperti Bapak sampaikan tadi. Menurut Bapak nih, apa tantangan yang besar Pak untuk mendirikan pagar tadi Pak? Tantangan paling besar menurut Bapak? Komunikasi dengan warga. Komunikasi dengan warga itu bagi saya tantangan yang besar karena setiap kepala, setiap orang itu mempunyai cara berpikir masing-masing. Yang kita tidak bisa mengolahnya. Kita tidak bisa menentukan kalian harus ikut saya, mengikuti kebijakan saya, ini tidak bisa. Jadi mereka punya argumen, punya pendapat, ya kita terima. Kita sebagai penyambung lidah dari pemerintah daerah, kita terima. Kemudian aspirasi warga ini kita sampaikan. Walaupun kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, bukan sebagai anggota dewan yang katanya dewan aspirasi.
kita juga penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke pemerintah daerah, baik ke dinas pendidikan, baik ke anggota dewan, apa permasalahan yang ada di sekolah, biar suara-suara ini sampai ke mereka. Ke mereka Iya. ya. Oke, Pak. Nah, ada nggak Pak jadwal khusus pertemuan dengan mereka untuk mencari penyelesaian tadi Pak? Ada, kita tentukan saat pertama kali mengambil kebijakan untuk membangun pagar, semuanya kita kumpulkan terlebih dahulu. Saya silaturahmi dahulu ke kepala desa, saya sampaikan maksud dan tujuan saya. Kepala desa menyambut baik, baru kumpul semua nih dengan komite, dengan wali murid. Kita kumpulkan, kita sampaikan maksud kita. Alhamdulillah mereka menyetujui, walaupun mereka juga, wah nanti gimana Pak kalau ada permasalahan, kita selesaikan sama-sama. Jadi 1 bulan itu kemarin 2 kali di bulan, Jadwalnya, Pak, ya? iya, bulan Februari dan Maret sebelum dibangun pagar itu. Itu informasinya Pak kita suratin atau secara lisan kita telepon? Kita suratin Pak, Kita suratin, kita Pak. resmi. Jadi kita punya arsip kegiatan yang mengundang masyarakat itu terdata, bahwa sekolah juga punya kegiatan selain home visit ke siswa yang bermasalah misalnya ya, siswa yang sakit, kita juga ada orang tua datang ke sekolah, karena orang tua juga bisa mengajar sebagai guru tamu, ya. sebagai guru tamu mereka bisa, jadi kita kasih undangan resmi. Oke Pak, tadi mungkin ada hambatan Pak ya. Kira-kira menurut Bapak ada nggak yang mempermudah Pak, mempermudah program ini membangun, membuat jembatan ini, ada nggak yang mempermudah Pak? Yang mempermudah pemerintah desa, mempermudah saya banget. Contohnya gimana Pak, mereka mempermudah Pak? Apa berupa bantuan atau? Tidak, jadi mereka itu memberikan keleluasaan bagi kami untuk menjalankan program sekolah yang ada. Mereka support dengan cara mengarahkan warga, mensosialisasikan program sekolah kepada warga. Jadi kalau pihak sekolah kan mensosialisasikan program sekolah dengan warga hanya sebatas kepada wali murid. Itu pun dari 170 siswa yang ada di sini, orang tuanya nggak mungkin semuanya datang. Tapi kalau kepala desa kan bisa sewaktu-waktu, saat acara pertemuan desa, rapat RT misalnya, bisa disampaikan. Pak ya. Bagi saya itu membantu banget, walaupun tidak secara materi, tapi secara hati ke hati dari warga, seperti itu. Jadi yang mempermudah itu memang pemerintah setempat juga Pemerintah setempat. melalui internal kepala desa Pak Iya. ya. Oke Pak, singkat saja Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak? Bisa Bapak membangun pagar, kepentingan umum dapat, anak-anak kita juga dapat, anak-anak kita nyaman. Ya, pelajaran yang saya ambil, kita harus bisa bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan baik, tanpa harus mengesampingkan kepentingan warga yang lain. Kepentingan orang lain itu juga harus kita perhatikan. Melalui komunikasi tersebut, semuanya bisa berjalan beriringan. Tidak ada yang satu berjalan saja, satu stagnan di tempat, tidak, tapi bisa berjalan beriringan. Jadi pelajaran yang saya ambil seperti itu, komunikasi dan silaturahmi pada masyarakat sekitar. Kalau dalam agama Islam ada hubungan baik kita kepada Sang Pencipta, juga hubungan baik kita sesama manusia, sama makhluk hidup ya. Jadi vertikal dan horizontalnya kita jalankan. Kalau itu terjalankan, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Kalau kita hanya berdoa saja Tanpa ada usaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan hewan, dengan ya makhluk hidup di sekitar kita, ya efeknya juga akan jelek. Kita dengan makhluk hidup, dengan pohon kita tebangin saja, gersang sekolah ini, anak-anak tidak nyaman, walaupun kita baik sama Sang Pencipta, ternyata juga hasilnya jelek di lapangan. Oke Pak, terima kasih Pak. Tapi saya mau mempertegas lagi tadi Pak yang masalah kasus dilema. Benar lah benar. Di sisi lain sekolah ingin pagar, di sisi lain warga ingin jalan. Nah, dari dilema ini Pak, apa yang Bapak berikan
kebijakan apa atau solusi apa sehingga bisa masyarakat itu menerima, Pak? Jadi pihak sekolah, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Pendidikan itu memberikan sebagian tanah. Tanah diberi, Pak ya? Tanah itu kita hibahkan kepada masyarakat melalui pemerintah desa seluas kurang lebih 10 meter persegi untuk akses jalan mereka, karena jalan mereka nembus ke tanah sekolah, ke patok sekolah. Jadi solusinya kita kasihkan sebagian, tapi pagar tetap berjalan dan anak tetap nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi masyarakatnya menerima, Pak ya, senang Menerima, Pak ya. menerima. Demikian juga sekolah, Pak ya. Iya. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya akan meninggalkan sekolah ini, Pak. Sukses selalu, Pak. Amin. Untuk Mudah-mudahan Bapak selaku kepala sekolah di Pak namanya, Pak. Ini, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Wisata. Terima kasih, sukses selalu. Sama, Pak. Bangun dan bukalah mata.